Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat OTS channel yang dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya masih tetap mau menjelaskan tentang depot air minum isi ulang. Nah, di sini yang video-video sebelumnya dan yang sudah yang belum saya upload, yaitu tentang permodalan untuk buka isi ulang depot air minum isi ulang, seperti pengalaman saya sendiri. Jadi permodalan di sini adalah berdasarkan apa yang saya lakukan dan apa yang saya buat di depot air minum isi ulang saya sendiri. Jadi untuk modal yang harus kita siapkan pada depot air minum isi ulang yang saya miliki, yaitu sekitar 15 jutaan, 15 juta lebih dikit lah, anggap aja 15.500.000. Nah, di situ. Jadi pada depot isi ulang saya ini saya rakit sendiri, jadi modalnya nggak terlalu banyak. Kalau kita beli dengan budget 15.500.000 itu setara dengan yang 25 sampai 30 juta. Dari budget 15 jutaan tersebut kita sudah bisa membeli dua buah tandon seharga satu buah tandonnya seharga 1,5 juta. Jadi kalau dua buah tandonnya berarti kan 3 juta. Nah, itu kalau di tempat teman-teman mungkin berbeda daripada di sini, atau mungkin bisa lebih mahal atau lebih murah. Jadi saya ngambilkan yang patokan yang punya saya sendiri, karena tempat saya kan bukan di kota, jadi di daerah. Jadi mungkin harganya bisa lebih mahal dari tempat teman-teman semua. Setelah kita beli dua buah tandon, yang harus kita siapkan yaitu etalase kacanya. Etalase kaca yang saya buat, yang saya pasang di sini, saya beli jadi satu etalase itu seharga 4 juta saya beli di sini. Saya pesan di tukang-tukang aluminium itu yang bikin lemari kaca atau bikin perabot yang dari kaca itu bisa membuatnya. Nah, itu seharga 4 juta kemarin saya pesannya, saya buat dengan desain yang saya punya, yaitu panjangnya 4 meter, panjangnya 2 meter, tingginya sekitar 180-an lah. Nah, kalau masalah dimensi dan bentuk, teman-teman bisa kreasi sendiri lah mana bagusnya, dan sesuaikan dengan kondisi keuangan dan tempat yang mau ditaruh isi ulang itu. Bisa bentuknya segitiga lah, bentuk L atau gimana, terserah sampean sendiri yang mau membuatnya. Jadi untuk etalase 4 juta, tambah tandon tadi 3 juta. Dan yang ketiga, kita harus beli tabung untuk media pasir sama terus selain pasir ya ada mangan, ada karbon aktifnya. Nah, itu tabungnya itu di sini saya beli seharga 2 juta. Jadi saya pakai 2 tabung media, yaitu dengan size 1054 Nanotech, kalau nggak salah itu mereknya Nanotech 1054. Saya beli 2 tabung, jadi untuk tabungnya seharga 4 juta. 4 juta itu udah termasuk sama isinya. Kalau tabungnya aja 1,5 juta saya beli. Jadi tabungnya 3 juta lah, anggap aja tabungnya 3 juta. Terus medianya anggap aja 1 juta, jadi 4 juta tabung sama isinya. Terus yang ketiga, yang harus kita beli filter yang kecil itu, yang ada housing filternya itu. Saya pakai 12 biji. Filter housingnya itu 12 biji. Saya beli kalau nggak salah 150 kemarin itu satu bijinya. Tinggal dikalikan 12 biji. Selain filter itu
Terus yang kelima kita beli sanyo atau pompa air. Jadi pompa air yang saya beli kemarin mereknya Shimizu yang terkenal semburannya kencang. Makanya saya coba beli Shimizu, ternyata bagus juga untuk depot air ngisi ulang. Karena kalau di depot kita itu kalau semburannya nggak kencang, tekanannya nggak kuat, itu lambat ngalirnya. Apalagi pakai filter kecilnya, saya pakai 12 biji. Jadi ibaratnya hambatannya kan lebih banyak lagi. Jadi pompanya, kalau pompa-pompa biasa kadang lambat ngisi 1 galonnya, itu agak lama lah. Jadi dengan pompa Shimizu saya lumayan deras ngalirnya dan nggak terlalu kewalahan. Nah, yang nggak kalah pentingnya yang kelima ya. Yang kelima itu lampu ultraviolet. Kalau saya kemarin beli yang satu set lampu UV yang 12 yang itu 12 GPM ya, galon per menit. Jadi saya beli yang panjangnya sekitar 1 meter, yang pakai stainless itu sama balasnya. Total kemarin saya beli sekitar 2,5 juta. Banyak dijual di toko online itu, di Shopee atau di apa. Jadi saya lupa tempat jualnya yang penjualnya di apa, tapi ada semua. Kalau teman-teman semua mau cari di Shopee itu lengkap, itu semua ada. Apalagi kalau daerah teman-teman semua di perkotaan, jadi nggak khawatir lah untuk pengiriman dan lain-lain. Beda dengan saya yang di pelosok, di pedalaman, jauh dari kota besar. Jadi pengirimannya kalau dari Surabaya atau dari Jakarta makan waktu agak lama dan bisa berisiko ada kerusakan. Tapi kalau untuk wilayah Pulau Jawa aja, saya rasa biayanya bisa lebih ditekan daripada punya saya ini, bisa lebih murah saya rasa. Apalagi ongkirnya kan lebih murah. Selain tadi lampu UV, nah yang setelah itu kita beli 4 biji selenoid. Nah, selenoid itu yang sama aja keran, tapi keran yang otomatis yang pakai listrik. Nah, itu kemarin saya beli yang selenoid yang murah-murahan aja, yang harga 50.000 ada. Memang selenoid itu macam-macam, yang harga 100 ya aja ada yang harga 500 ya aja satu bijinya. Tapi saya beli yang murah-murahan di sini, saya beli harga 50. Karena itu nggak terlalu berpengaruh dengan kualitas air minum kita. Itu cuman sebagai alatnya aja, jadi nggak perlu yang mahal-mahal lah. Kalau rusak ya kita ganti, gantinya juga gampang juga. Jadi nggak terlalu berisiko lah. Yang sangat berisiko kan itu lampu UV itu, kalau bisa yang bagus, sama filternya itu kalau bisa cari yang bagus lah. Terus selain selenoid ya, kita beli pipa-pipanya. Pipa yang kita pakai usahakan yang food grade, kalau bisa yang nggak beracun atau apa gitu ya. Kalau toko-toko bangunan tahu yang bagus. Dan ini usahakan yang warna putih, ukuran 3/4 in. Oh ya, di sini pipa yang saya maksud itu termasuk sambungannya, baik elbownya, watermurnya, terus stoppernya, itu kita langsung beli aja semuanya. Untuk totalnya jumlahnya tergantung dari kondisi tempat teman-teman semua, beda-beda. Jadi saya nggak bisa pastikan harus beli elbownya sekian, harus beli watermurnya sekian. Itu tergantung kesukaan atau selera sampai masing-masing lah, teman-teman semua. Mungkin kondisi ruangannya seperti apa, jadi membutuhkan banyak elbow atau apa, kan beda-beda. Jadi teman-teman semua sendirilah, rancang sendiri kira-kira, dan itu tidak terlalu makan biaya banyak untuk pipa-pipanya. Ya, paling sekitar totalnya 1 juta udah cukup itu untuk pipa-pipa berikut sambungannya, berikut palap-palapnya, sekitar 1 juta lah. Terus yang terakhir kabel-kabel sama lampu-lampu untuk penerangannya itu. Jadi
kabel-kabelnya kan itu kabel untuk saluran sanyo, saluran solenoid, terus saluran ke lampu-lampunya itu, termasuk saluran ke lampu UV itu sekitar, kalau saya kemarin beli sekitar 100 ribuan untuk kabel-kabelnya, itu udah cukup. Nah, untuk lampunya kita bisa pakai lampu-lampu yang warna biru itu, yang banyak di toko-toko lampu itu, yang harganya kisaran 50 ribuan itu, beli dua biji untuk di etalase kacanya. Kalau yang di luar etalase lampu biasa, lampu penerangan biasa, biar kelihatan terang depot kita. Dan kita bikin neon box kecil-kecilan untuk dipasang di depan rumah. Itu bisa kita bikin sendiri, kita pakai aluminium itu, yang kalau enggak pesan aja bisa juga, pesan kerangkanya baru kita cetakkan gambarnya, kita tempel di situ, udah jadi juga. Dalamnya kasih neon 2 biji atau 1 biji, itu bisa kita akal-akali sendiri yang itu. Dan itu enggak harus juga, kalau nggak ada itu pakai spanduk biasa aja bisa ditempel di depan itu, biar orang tahu kalau kita jualan air minum isi ulang. Saya rasa untuk hal-hal atau alat-alat atau spare part yang harus kita beli cuman itu aja, dan dengan budget 15 jutaan itu, 15 juta lah, itu udah cukup untuk beli-beli yang saya sebutkan tadi. Dan kalau kita rakit udah pasti jadi itu depot kita. Kalau masalah tanduk jerigen sama galon itu kan relatif aja, kita mau beli 100 ya bisa, 200 ya bisa, 3 biji kayak saya itu ya bisa juga. Jadi saya untuk itu kan relatif, nggak saya sebutkan di sini untuk beli galonnya atau jerigennya, karena yang saya pakai ini cuma 4 biji galon, dengan 1 galonnya harga 35, jadi kan nggak terlalu makan banyak biaya. Tapi ya bisa juga kita mau beli 100 galon ya bisa juga, dan itu butuh biaya yang lumayan banyak. Jadi kalau keuangannya belum mencukupi, yang penting kita buka dulu, kita jalan dulu gimana caranya biar orang mengenal depot isi ulang kita. Jadi kita semacam sambil promosi sambil jalan lah. Sementara nanti begitu uang kumpul baru kita kembangkan lagi, tambah lagi kita galonnya. Kalau untuk transportasi saya pakai sepeda motor aja, sepeda motor yang biasa saya pakai hari-hari. Saya kasih keronjot, jadi bisa muat 4 atau 5 galon kan, lumayan untuk keliling-keliling di sekitar lingkungan kita aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi karena kita modalnya kan belum banyak, belum bisa beli Tosa atau pickup, jadi kita seadanya aja. Jadi untuk teman-teman yang punya modal memang pas-pasan, bisa ngikuti cara-cara seperti saya ini. Yang penting kita bisa buka isi ulang seperti teman-teman lainnya yang udah punya modal besar. Jadi kita nggak cuma jadi penonton aja, kita sama-sama ikut gerak, ikut memajukan dunia perisi ulangan. Jadi jangan takut nggak laku. Kalau masalah dikritik atau dicemooh itu biasa, itu anggap aja angin lalu. Jangan kita minder dengan cemoohan teman-teman kita yang bermodal banyak atau apa. Jadi, dan seandainya teman-teman juga nggak punya uang langsung sekarang 15 juta gitu, saya juga nggak langsung punya uang 15 juta. Jadi saya belinya nyicil. Jadi pertama nyicil di sini, kalau kita nyicil langsung kayak nyicil sepeda motor itu kan nggak ada yang ngeditkan. Jadi kita nyicilnya itu pertama beli tandon dulu, beli etalase dulu, dan semuanya kita cicil lah, kira-kira udah pas untuk dipasang, udah bisa untuk dirakit. Nah, kita rakit, seperti saya itu, akhirnya jadi, baru kita buka. Saya rasa itu aja sharing atau pengalaman-pengalaman yang bisa saya paparkan di sini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi yang ingin usaha depot air minum isi ulang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.